Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sahabat fans Garuda dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat mengobarkan dukungan untuk timnas kebanggaan kita. Disclaimer. Isi dari konten ini kami ambil dari berbagai sumber terpercaya, dan semata-mata untuk memperbaiki makna rivalitas antar kedua tim, sehingga tidak melebar kemana-mana, dalam artian, rivalitas yang sehat di atas lapangan, di luar lapangan harus bersahabat dan saling mendukung, apalagi saat ini, timnas Garuda berpeluang besar masuk Piala Dunia. Malaysia diketahui telah mengklaim reog sebagai budaya asli mereka. Pada Sabtu 9 April malam, puluhan pemain reog di kota Solo memadati Jalan Juanda. Hal itu dilakukan untuk mengecam pemerintah Malaysia yang mengklaim reog sebagai milik mereka. Kita semua bertanya-tanya, mengapa supporter timnas Indonesia dan Malaysia tidak pernah akur? Kenapa? Mengapa? Penyebabnya apa? Pertanyaan ini selalu muncul ketika menyaksikan dua rivalitas paling panas di turnamen AFF ini. Setiap pertemuan antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia selalu panas, baik di lapangan, luar lapangan, bahkan di setiap kolom komentar beberapa platform media sosial, baik itu YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kali ini kita coba telusuri, kira-kira penyebabnya apa. Sahabat fans Garuda, mohon simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel kecil kami ini, dengan cara like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak sebelumnya. Saingan abadi antara timnas Indonesia versus Malaysia kembali menggelar di luar lapangan. Sebanyak 14 supporter timnas Indonesia dilaporkan ditahan di Malaysia. Sejarah rivalitas timnas Indonesia versus Malaysia, ada fakta menyedihkan skuad Garuda. Indonesia dan Malaysia dikenal memiliki sejarah rivalitas panjang dalam dunia sepak bola. Bentrok kedua negara bertetangga itu selalu menyajikan cerita menarik, dramatis, dan penuh kenangan. Indonesia dengan Malaysia adalah negara serumpun di kawasan Asia Tenggara. Keduanya memiliki ikatan kekerabatan amat kuat, sesama penganut budaya Melayu. Namun jika bicara sepak bola keduanya adalah rival abadi. Setiap bertanding melawan Malaysia, selalu muncul semangat berlipat. Ibarat kata dengan tim lain Indonesia boleh kalah, namun tidak dengan Malaysia. Ungkap Ruli Neregelandang Indonesia era 1980-an yang terlibat dalam duel panas final SEA Games 1987 di Stadion Utama GBK. Ada beberapa isu lain yang membuat rivalitas dengan negara tetangga ini semakin meruncing, di antaranya, isu klaim kebudayaan Indonesia, seperti reog Ponorogo, batik, makanan khas, bahkan soal klaim perbatasan kedua negara. Namun kali ini, kita tidak membahas itu, kita akan membahas rivalitas kedua negara dalam hal sepak bola. Persaingan sengit di atas lapangan sangat baik untuk kemajuan sepak bola itu sendiri, tapi di luar lapangan, harusnya kita bersahabat. Malaysia bukan lawan enteng bagi tim Garuda. Mereka kerap jadi momok menakutkan. Timnas di hadapan publik sendiri, timnas yang kala itu dibesut Rahmat Darmawan digasak tim negeri jiran lewat drama adu penalti dengan skor 4-3. Setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal dan perpanjangan waktu, timnas Indonesia juga bertekuk lutut melawan Malaysia di final Piala AFF 2010. Berikut ini sajian khas bola.com terkait rivalitas abadi timnas Indonesia melawan Malaysia. Dengan warna kebesaran loreng kuning dan hitam itu sekali tercatat menjadi juara Piala AFF. Sementara itu, tim Garuda belum sekalipun sukses menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Pencapaian maksimal Indonesia ialah menjadi 6 kali runner-up Piala AFF, satu lagi yang patut dicari. Rivalitas kedua tim semakin tajam, bahkan ada kejadian yang hingga saat ini masih diingat terus oleh masing-masing kedua supporter, yakni pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022 Round 2, kejadian memalukan mewarnai laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia antara Indonesia. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia sebenarnya berlangsung menarik sejak menit awal.
Indonesia unggul lebih dulu melalui Beto Goncalves di menit 12, Malaysia menyamakan skor pada menit 37 berkat aksi Mohamado Usumare. 2 menit kemudian gol indah Beto membuat Indonesia kembali unggul 2-1. Sayangnya pertandingan menarik ini dinodai aksi tidak terpuji sejumlah supporter Indonesia. Kerusuhan mulai terjadi pada menit 72. Sejumlah supporter Indonesia masuk ke pinggir lapangan dan menyerbu tribun yang ditempati pendukung Malaysia. Oknum supporter Indonesia ini melempari pendukung Malaysia dengan botol air mineral dan bom asap. Kejadian ini membuat pertandingan sempat terhenti hingga 10 menit. Ya, dan meminta otoritas Malaysia untuk menindak tegas pelaku kekerasan. Lanjut laga kelima grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia mempertemukan Timnas Malaysia kontra Timnas Indonesia. Selasa malam, 19 November 2019, masih menyisakan cerita. Media Malaysia, Berita Harian, pada Rabu, 20 November 2019, menulis Stadion Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, yang menjadi venue pertandingan mengalami sedikit kerusakan akibat ulah oknum pendukung Timnas Indonesia. Ini, pihak Malaysia mengaku sekitar 44 kursi stadion dirusak oleh oknum supporter Indonesia, bahkan di luar stadion, ada supporter Indonesia yang dikeroyok oleh supporter Malaysia. Namun pihak Malaysia sempat membantah hal itu, tapi ada dari supporter yang menjadi korban membantah pernyataan Malaysia. Selain itu, sejumlah supporter Timnas Indonesia sempat ditahan oleh pihak keamanan. Terakhir Timnas Indonesia, kembali bertemu dengan Harimau Malaya pada semifinal. Timnas Indonesia menang telak 4-1 atas Malaysia pada laga pamungkas grup B Piala AFF 2020. Duel Timnas Indonesia versus Malaysia digelar di National Stadium, Singapura, Minggu, 19 Desember 2021, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu diraih dengan kerja keras karena tim Merah Putih sempat tertinggal lebih dulu sebelum berbalik unggul. Dengan Indoni, terutamanya daripada peminat-peminat bola sepak tanah air, agar remote TV itu Anda yang pegang. Sebab gawang Timnas Indonesia kawalan Nadeo, Argawinata kebobolan setelah Kogileswaran Raj mencetak gol pada menit ke-13. Timnas Indonesia kemudian membalasnya dengan 4 gol. 2 diantaranya dicetak oleh Irfan Jaya pada menit ke-36, 43, sedangkan 2 sisanya dilesakan Pratama Arhan menit 50, dan ditutup oleh Elkan Bagot menit 82. Hingga akhir pertandingan, tim Garuda memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Diapit di situ. Sapawi Rashid terus kepada Kogi, rebatan Kogi. Wah, ada gol lah. Rampohan yang dilakukan oleh Faizal Anwar Halim. Satu lorongan. Offside ataupun tidak? Indonesia menyamakan kedudukan. Menurut fans Garuda, dengan keadaan Timnas Indonesia yang sekarang, masihkah tim Harimau Malaya menjadi momok yang menakutkan, ataukah sebaliknya, Harimau Malaya yang takut terhadap Timnas Indonesia? Suatu saat akan kita buktikan sama-sama, siapakah yang lebih superior. Di mana kita ketahui, kedua tim saat ini, sama-sama diperkuat oleh pemain keturunan. Kesimpulannya, rivalitas antar kedua tim, kita ambil nilai positifnya, tentunya rivalitas ini sangat baik untuk kemajuan sepak bola kedua negara. Namun jangan sampai mengarah ke hal-hal yang negatif. Bersaing di atas lapangan, tapi bersahabat di luar lapangan, untuk itu sportivitas perlu dijunjung tinggi. Supporter dari kedua negara harus mengevaluasi diri masing-masing. Jangan melakukan hal yang bisa mencederai sportivitas itu sendiri, sehingga persaingan ini berjalan dengan baik dan sehat. Apa pendapat dari para fans Garuda? Kalau ada, silahkan tuangkan di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan dan santun. Terima kasih.